Halo anak-anak, Padi di sini. Kali ini kita akan review materi yang sudah disusun oleh kelompok Wasser. Kelompok ini terdiri dari Alvino, El, dan Sabrina. Mereka membahas tentang fakta air di dunia. Mari kita lihat materi yang telah mereka susun. Mereka memulai dengan pertanyaan apa itu air. Oke, menarik. Mereka mendefinisikan air dengan 2 poin. Poin pertama, air itu adalah senyawa yang penting untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Keberlangsungan hidup makhluk hidup di suatu planet. Setuju? Tak ada air maka tak ada kehidupan. Sekedar informasi tambahan, upaya manusia menjajaki kemungkinan hidup di planet Mars antara lain adalah dengan mencari air. Jadi peneliti-peneliti Mars itu sampai sekarang berupaya mencari adakah jejak air di planet Mars. Nah, poin kedua yang kelompok ini coba jelaskan adalah air secara kimia. Benar bahwa molekul air itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, sehingga rumus kimianya adalah H2O. Oke, jelas untuk bagian definisi. Kemudian kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, di sini kelompok ini mau membagi jenis air berdasarkan kandungan garam di dalamnya. Bagian ini sepertinya harus kita dengar langsung penjelasan dari mereka. Kalau dari sumber yang Padi dapat, kebetulan dalam bahasa Inggris, dan itu dari situs resmi geologi Amerika, namanya USGS. Di situ pembagian jenis air berdasarkan kandungan garamnya yang dalam bahasa Inggris disebut salinity. Ada, kita lihat sama-sama nanti. Nah, ngomong-ngomong, saline itu sendiri artinya air yang mengandung mineral garam atau secara kimia mengandung sodium klorida. Rumus kimianya NaCl. Oh ya, sebutan lain NaCl adalah natrium klorida. Ahli kimia lebih suka punya panggilan sayang ini, namanya sodium. Kalau menggunakan sumber dari USGS, pembagian jenis air berdasar salinity ini adalah sebagai berikut. Fresh water less than 1000 ppm. Nah, di sini ppm itu parts per million, artinya 1000 bagian per 1 juta. Untuk menjelaskan ini supaya gampang, bayangkan saja air itu kayak butir pasir. Nah, di setiap 1 juta butir pasir, di dalamnya ada 1000 butir garam. Nah, yang kedua, slightly saline water. Artinya di situ kandungan garamnya 1000 sampai 3000 ppm. Slightly artinya ya tipis gitu ya, rasa asinnya tipis banget, hampir tidak terasa. Yang berikutnya moderately saline water. Moderately saline water ini kandungannya 3000 sampai 10000. Yang berikutnya highly saline water. Highly saline water mengandung 10.000 sampai 35.000 ppm. Oke, di sini garamnya udah makin banyak ya. Nah, by the way, ocean water, air laut, mengandung sekitar 35.000 ppm. Oke, jadi kalau mau tahu seberapa asin 35.000 ppm itu ya cicipi air laut ya, 35.000. Nah, fresh water 1000. Jadi 35 kali lipatnya. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau ada 3 kelompok besar jenis air, yaitu pertama, air tawar atau bahasa Inggrisnya fresh water, yang kedua, air asin, dan yang ketiga, air laut. Ingat, menurut USGS, ketiga-tiganya mengandung kadar garam tertentu. Yang paling sedikit kandungan garamnya fresh water atau disebut air tawar. Sebenarnya artinya nggak tawar-tawar banget ya. Tawar itu artinya kalau di Indonesia tidak berasa. Padahal dalamnya itu ada garam sebenarnya. Oke, lanjut. Kelompok ini menjelaskan tentang keberadaan air di bumi. 96,5% air itu ada di lautan. Oke. 0,01% ada di atmosfer. Akan menjadi hujan tetapi tidak semua. Oke.
dan hanya 3,5% air di bumi yang dapat dikonsumsi. Oke, penjelasannya betul, tapi mari kita lihat penjelasan detailnya dari USGS. Mari kita lihat gambar berikut. Balok yang ini menunjukkan seluruh air yang ada di bumi. Bisa kita lihat ya, yang warna hijau itu artinya air yang ada di laut sebanyak 96,5% dari total air yang ada di bumi. Wow, 96,5%. Yang warna pink ini saline water, jadi air yang mengandung garam. Yang warna biru fresh water 2,5%. Dan ini yang kita konsumsi ya. Kalau menurut kelompoknya Wasser, saline ini dan fresh water ini termasuk yang kita konsumsi. Oke, boleh. Nah, mari kita lihat yang 2,5% ini, fresh water ini di bumi itu ada di mana saja. Ternyata fresh water atau air tawar yang ada di permukaan bumi, permukaan itu artinya yang bisa kita lihat ya. Tapi glacier juga bisa kita lihat ya, ice cap itu juga bisa kita lihat. Nanti kita lihat satu-satu. Yang di permukaan itu hanya 1,2%. Yang di bawah tanah, groundwater, itu 30,1%. Dan yang paling banyak ini, glacier dan ice caps. Ice caps ini seperti daratan, es, kemudian gunung es, ya semua bagian dari bumi yang tertutup es atau tercipta dari es yang membeku, itu disebut ice caps. Sekali lagi yang paling banyak itu ada di glaciers dan ice caps, 68,7%. Nah, kita lihat lagi lebih detail. Yang di permukaan, air tawar yang ada di permukaan itu tersebar di mana saja? Ternyata di sini, di danau, kemudian yang menjadi salju permafrost ini ya, itu ada 69,0%. Ya, selebihnya tersebar di sungai, danau. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah sumber air minum kita itu sebenarnya yang dari mana ya? Yang dari permukaan atau yang dari bawah tanah atau yang dari glacier? Kalau menurut WHO, yang ideal adalah air yang kita minum merupakan air yang sudah diolah dan bukan air dari air permukaan. Menurut UNESCO PBB, masih ada 50% atau separuh dari penduduk dunia ini menggunakan air permukaan seperti di sungai, danau, dan rawa yang digunakan sebagai air minum mereka. Seiring pertambahan populasi atau pertambahan penduduk dunia serta aktivitas penduduk membuat air yang ada di permukaan ini tidak layak atau tidak bisa langsung untuk diminum. Itu sebabnya perlu upaya, usaha, dan proses untuk membuat air-air yang ada di permukaan ini bisa digunakan sebagai air minum. Yang menjadi perhatian utama kita sebagai penduduk bumi adalah bagaimana mengelola siklus air yang di dalamnya termasuk mengelola limbah cair, mendaur ulang air, mengelola air bawah tanah dan air permukaan, sehingga air itu dapat menjadi sumber air bersih yang bisa kita gunakan. Nah, aktivitas hidup manusia yang merusak kualitas air seperti polusi dan penggunaan zat-zat kimia harus sudah mulai kita kurangi dan harus bisa kita hentikan. Demikian review untuk materi fakta air dari kelompok Wasser. Untuk tambahannya juga kalian bisa lihat slide PowerPoint yang telah disusun oleh kelompok ini. Selamat belajar dan sampai ketemu di penilaian.